Ya, jadi Kak, kalau saya dipancing-pancing, ayolah debat sama Juma, tunjukkan Bluetooth connected. Nggak mau saya. Ngapain saya menurunkan kelas saya dengan mereka? Betul. Nggak mau saya. Lah iya Pak, masa kualitas argumentasi saya itu dihadapkan dengan congor dan ngepilitin data. Pelintir, mereka pelintir. Iya, pelintir semua. Bisa-bisanya si Daud lebih tua dari si Musa. Itu aja udah rusak. Ini kita dengar ya. Nah, ini kita dengar ya pernyataan Padan ini. Dongengkah? Mau apa kamu dewa Zeus yang masuk cerita di sini? Apabila sudah ada di dalam Al-Quran, itu kebenarannya datang dari Allah. Itulah kebenaran yang Allah pastikan, Allah tetapkan, disampaikan kepada umat Islam. Ya saya katakan mau dongengkah? Mau apa kamu dewa Zeus yang masuk cerita di sini? Apabila sudah ada di dalam Al-Quran, itu kebenarannya datang dari Allah. Itulah kebenaran yang Allah pastikan, Allah tetapkan, disampaikan kepada umat Islam. Ya saya katakan mau dongeng. Itu kata Padan itu mantap ya. Berarti kalau dongeng mau apa kamu dewa Zeus? Ya? Pokoknya kalau kan waktu itu kan kita diskusi sama Pak Lidara. Ya. Terus Pak Lidara kita buka surat berapa itu yang tentang 7 pemuda tidur itu. Seven Sleeper, betul. Nah, Seven Sleeper itu kan saya nggak pernah ke Turki, tapi Pak Lidara udah ke Turki. Nah, di Turki kayak itu kan. Setelah lihat gereja Efesus, baru ke Seven Sleeper kan. Nah, Pak Dadi bilang mau dewa Zeus kah, mau apakah, yang penting kalau masuk di kitab sudah itu sudah asli sudah. Pak Dadi marah, direkam. Aduh. Saya itu sudah ketemu Suma 3 kali, kan juga 3 kali kapan? Saya udah 2 kali Pak dengan Gak ada ilmunya. Kita bicara dari kalau makanya saya malas. Iya. Dia ngomong gini Pak, lucunya di debat itu. Kai enhe hoteos itu membuktikan Yesus itu bukan Tuhan. Itu ada di rekam YouTube-nya. Terus saya tanya, Theos di sana itu nomina atau adjektiva? Saya bilang. Nggak tahu dia. Iya. Botol lah Bu. Aku langsung mikir kayak gitu. Botol kali orang seperti ini. Itu adjektiva atau nomina. Itu menggunakan nomina sehingga menunjukkan kealahan Yesus, bukan keilahiannya. Ya. Itu pun nggak bisa disangka sama dia. Tapi banyaklah penonton di bawah, tepuk tanganlah mereka dengan apa yang dilakukannya itu. Hanya dengan modal suara. Modal. Saya nggak mau dia saja menyamakan nomos dan namus. Rusak ya Bang. Dari bahasa aja udah beda. Bahasa. Malah pernah dia menginterpretasi Yesaya 9 ayat 5 ya, Allah yang perkasa ya, itu kepada Muhammad kan yang dijanjikan itu. Oh itu ada itu, saya stitch di TikTok saya ada itu. Oh iya betul. Ya. Yang dia berkata Allah yang perkasa itu adalah nabi mereka itu. Ya. Ini dengan siapa yang mau bicara ya? Pak Black ya, Pak Taliti ya. Oh iya silakan. Mungkin kalau di saudara Seba itu mungkin lebih ke ini, mereka ngopi-ngopi ke Dokter Zakir Naik mungkin. Persoalan kalau ada memang Tuhan Yesus dia bicara sendiri, dia itu Tuhan di mana? Nggak bermutu Pak. Zakir Naik itu pun nggak bermutu, nggak ada kualitasnya. Kalau memang dia pintar dan belajar, nggak mungkin dia berkata atau bertanya, di mana Yesus berkata, akulah Tuhan dan sembahlah aku. Kalau dia belajar tradisi dan budaya Yahudi, ketika Yesus mengatakan ego, emi, dan anihu, itu adalah ungkapan keilahian yang membuat orang Yahudi ingin menyalibkan Yesus karena Yesus menganggap dirinya sebagai Allah dengan berkata demikian. Tetapi kenapa si Zakir Naik nggak kepikiran sampai ke situ? Nggak ada kualitas mereka itu semua. Jadi kalau mereka debatlah sama Zakir Naik, debatlah dengan si ini si itu, saya udah tahu siapa yang kalian maksud. Iya. Kalau Yesus tidak mengakui dirinya adalah Tuhan, kalau Yesus tidak mengakui dirinya adalah Allah, nggak mungkin orang Yahudi Sanhedrin mengejar-ngejar dia untuk disalibkan kepada Romawi. Betul. Nggak mungkin.
Tapi apakah mereka mengerti ini? Enggak ngerti. Si Zakir Naik aja enggak ngerti ini, Pak. Jadi enggak ada kualitasnya. Itu budaya loh itu. Itu maksudnya itu yang jadi istilahnya jadi panutan, Bang. Jadi standar mereka. Ya, justru itu mereka nggak belajar menggunakan yang salah jadi standar. Standar ya. Jadi itu Zakir Naik itu muridnya si Ahmad Daidat. Pertanyaan yang klasik itu yang kapan Yesus berkata akulah Allah sembahlah aku. Itu adalah pertanyaan klasik dari Ahmad Daidat yang mati menggenaskan. Jadi itu dibikin sebagai standar mereka untuk selalu dipakai sebagai special weapon kalau debat dengan Kristen. Dan itu sebenarnya gampang untuk membalikan pertanyaan mereka. Kita balikin aja. Oke, kalau begitu kita balikin arah pertanyaan tapi jawaban yang sama. Kapan Yesus menolak ketika dia disebut anak Allah dan disembah? Karena Yesus berapa kali disebut anak Allah. Kapan Yesus menolak? Di mana di Alkitab semua yang mengatakan Yesus anak Allah yang maha tinggi, Yesus tidak pernah menolak. Dan ketika disembah pun Yesus tidak pernah menolak disembah. Nah di situ mereka pasti akan macam-macam lagi. Pokoknya ya kalau diskusi sama mereka jadi apa ya, jadi wasting time. Ya itulah, makanya itu kan orang sering bilang, masa Tuhan pas di kayu salib ngomongnya Eli Eli lama sabachthani, sedangkan dia Tuhan, masa Tuhan bisa mati? Ya itu kan maksudnya pemikirannya kamu, secara otaknya manusianya kamu tidak sama dengan pemikirannya Tuhan. Cuma caranya mereka itu tapi sebenarnya kita itu harus kasihan kepada mereka. Karena mereka itu menuduh iman kita itu karena ketidaktahuan mereka, tetapi gengsinya tinggi. Jujur, kita itu harus kasihan sebenarnya kepada mereka, karena Yesus pun berkata bahwa kasihilah musuhmu. Kita harus mengasihani mereka. Bahwa kalau kita melihat ya, ego mereka lah yang membuat mereka berapi-api di balik ketidaktahuan mereka. Yang tidak ada di dalam diri mereka itu adalah kerendahan hati mau belajar. Mereka berapi-api ingin menyerang kekristenan, tetapi tidak belajar apa itu kekristenan. Begini, siapa anak Elia. Jadi mereka itu memang sudah dinubuatkan, dari Paulus sudah nubuatan banyak. Contoh 1 Korintus 1 ayat 18, bahwa pemberitaan Injil itu bagi mereka suatu kebodohan saja. Kemudian dalam 2 Korintus 2 ayat yang ke-14, karena mereka tidak ada punya Roh Kudus, makanya mereka menganggap itu suatu kebodohan. Sama. Nah, dan mereka juga itu perlu kita kasihi. Betul. Dan kita cuma bisa berdoa mereka saja. Iya, amin. Karena apa? Mereka itu kan tidak tahu apa yang mereka lakukan. Karena apa? Si setan jin ifrit ini. Tadi siang kalau kau dengar kau ketawa-ketawa Eli, itu si Badia itu. Dia bilang menggauli itu saya bisa menggauli hewan-hewan. Jadi menggauli itu istilahnya kita menyayangi, memelihara, menggauli. Terus teman-teman bilang, oh kalau begitu kok bisa nggak bilang sama Pak Ademu, bilang menggauli Pak Ade. Langsung ketawa-ketawa kita tadi siang, sore. Mereka saja bahasa Indonesia aja mereka nggak paham. Enggak, Pak Bombom, bukan nggak paham. Mereka sebenarnya paham, cuma malu mengakui, itu aja. Paham mereka itu, cuma malu mengakui. Kalau bagi saya bukan malu, Eli, bukan malu. Memang mereka itu nggak sampai. Gini aja, kan mereka saya tanya, mujizatnya di mana nabinya kan? Mereka bilang bulan terbelah. Terus saya tanya sama Eli, sama Madia. Madia, saya mau tanya sama kau Madia, bulan terbelah? Iya, bulan terbelah. Saya mau tanya sama Yu, semua teman-teman mereka nih saya tanya. Itu air laut itu kenapa sampai bisa naik? Madia jawab apa? Mereka semua ada serempak di channel saja sih.
channel saya sini. Dia bilang apa? Itu karena banjir, ada tiupan angin makanya air naik. Banjir, coba lihat banjir. Saya ketawa. pasang surut dia nggak tahu ya, ampun. Dia nggak tahu. Terus saya bilang lagi begini, ya Bu. Pak, saya izin turun ya. Ya makasih Bu, Tuhan Yesus berkati. Nanti Ibu WA Pak Bobom ya. Nanti Ibu WA Pak Bobom ya. Iya Pak, ya. Sudah nomor ya, makasih ya. Pak Bom. Terima kasih semua teman-teman. Ya, Cece, terima kasih. Terima kasih semua doa-doanya. Pak Bom. Nanti ada kabar baik, saya naik lagi ya Pak. Mantap. Ya Bu. Ya. Terima kasih. Pak Bom, ini sate kambingku sudah ya ampun kok bisa sama ya? Saya punya sate kambing habis. Sate ayam. Ini aku sate kambing betulan ya Pak? Kan ya supaya